Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan mengulas sedikit tentang akad mudharabah. Adapun akad mudharabah ialah akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal 100% yang biasa disebut shahibul mal, sedangkan pihak keduanya ialah mudharib yang menjadi pengelola dari modal tersebut untuk mendapatkan sebuah keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Mudharabah juga ada jenisnya. Yang pertama yaitu mudharabah mustarakah, yang mana bentuk akad mudharabah mustarakah ini di mana pengelola atau mudharib tadi yang mengelola dana itu juga memberikan modal dalam sebuah investasi atau bisnis yang mereka lakukan. Seperti itu. Kita asumsikan pada kesempatan kali ini contohnya ialah seorang pedagang bakso yang membutuhkan modal untuk meningkatkan pendapatan dan dengan cara menambah outlet. Karena dia kekurangan modal, maka dia datang ke sebuah lembaga keuangan atau bank untuk meminta atau memohon bantuan pembiayaan seperti itu, di mana si pihak lembaga keuangan di sini menjadi pihak pertama dan si pedagang bakso tadi menjadi pihak kedua, seperti itu. Untuk akad mudharabah sendiri sudah secara jelas dibolehkan di dalam Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mendapat keberkahan. Yang pertama ialah jual beli dengan pembayaran tempo. Yang kedua yaitu qirad atau mudharabah. Dan yang ketiga mencampurkan gandum dan syair untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Diperkuat lagi dengan ijma ulama yang merupakan landasan mudharabah yang paling kuat, yakni ketika para sahabat melakukan usaha mudharabah tanpa ada para sahabat yang lainnya itu memprotes atau menentang perbuatan tersebut. Dan begitu juga di masa tabi'in atau sesudah masa para sahabat. Hujah inilah yang dikenal dengan istilah ijma. Kemudian landasan hukum yang ketiga yaitu sunnah taqririyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatan para sahabat tadi, yaitu melakukan usaha mudharabah, akan tetapi beliau tidak melarangnya. Dan untuk akad mudharabah ini sendiri memiliki asas legalitas, teman-teman. Yang pertama yaitu ketentuan tentang pelaku dan modalnya. Sebagaimana contoh yang telah saya sebutkan di awal tadi, antara lembaga keuangan atau bank dan penjual bakso yang ingin mengembangkan bisnisnya di bidang bakso yang membutuhkan modal lebih besar, maka dia datang ke lembaga keuangan atau bank tadi. Maka pelaku dari akad mudharabah yang terjadi di situ ialah lembaga keuangan atau bank dan pedagang bakso tadi. Untuk modalnya sendiri, ketentuannya dapat berbentuk uang ataupun barang. Contoh misalnya si pedagang bakso tadi butuh gerobak. Pihak lembaga keuangan ataupun bank tadi boleh menyediakannya bentuk uang ataupun dalam bentuk gerobak, seperti itu. Dan modal ini tidak boleh berbentuk piutang, teman-teman, yang harus dibayar kepada mudharib, ke si pengelola, yaitu tadi si tukang bakso, di mana pembayarannya boleh secara bertahap ataupun tidak. Yang kedua, ketentuan yang kedua yaitu nisbah atau bagian keuntungan. Bagian keuntungan ini dibagi secara proporsional
bagi setiap pihak yang terlibat dan diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati, dan harus dalam bentuk persentase. Jadi nggak boleh bentuk nominal, misalkan 6 juta per bulan nih bagiannya untuk si pemodal, 4 juta untuk si pengelola jika hasilnya 10 juta, seperti itu tidak boleh. Maka dia harus persentase, yang mana pemodal dapat 60% misalkan, yang pengelola mendapat 40%, seperti itu. Dan keuntungan tersebut tidak diperuntukkan hanya untuk si pemodal saja, akan tetapi dibagi dua antara si pemodal dengan si pengelola, seperti itu. Dan adapun ketentuan yang selanjutnya yaitu penyedia dana, yaitu sahibul mal, menanggung seluruh kerugian akibat dari mudharabah tersebut, kecuali akibat tersebut yang merupakan kesalahan yang disengaja oleh si pengelola. Misalkan kalau terjadinya kebakaran, itu semua kerugian yang kebakaran tersebut itu ditanggung bank. Dan apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh si pengelola, yaitu pedagang bakso tadi, misalnya dia buat baksonya terlalu asin gitu sehingga tidak ada orang yang beli, maka itu kerugiannya ditanggung sama si pengelola. Yang selanjutnya yaitu ketentuan yang selanjutnya yaitu jaminan. Adapun untuk jaminan, sebenarnya dalam akad mudharabah ini tidak diperlukan jaminan, akan tetapi dalam konteks menjaga atau melindungi pemodal dari akibat-akibat yang tidak diinginkan atau manajemen resiko, yaitu agar si pengelola tadi juga bertanggung jawab, maka perlu diambil yang namanya jaminan, seperti itu. Dan apabila nanti si pengelola terbukti melakukan kesalahan yang disengaja karena kelalaian dirinya sendiri, maka itu jaminan tadilah yang bisa jadi menjadi pengganti dari modal tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya untuk manajemen, ketentuan selanjutnya yaitu untuk manajemen dalam akad mudharabah ini, itu diserahkan seluruhnya kepada pelaku atau pengelola dana tadi. Tetapi pihak lembaga keuangan atau bank penyedia modal tadi juga mempunyai hak untuk melakukan yang namanya pembinaan dan pengawasan, seperti itu. Dan ketentuan yang terakhir ialah mudharabah itu boleh dibatasi pada periode tertentu, misalkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, itu boleh. Maka dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Islam ini setiap ketentuan itu setiap hukum pasti ada ketentuannya yang harus dijalankan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.